Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas Cloud Accounting B. Di sini kami akan menayangkan video singkat terkait survei UMKM pada Toko Salamah Hijab. Selamat menyaksikan. Kami di sini akan menjelaskan mengenai proyek UTS Cloud Accounting, yaitu Toko Salamah Hijab. Kami dari kelompok 3 sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu bernama Heni Asnawati, yang kedua Marsyanda Nuzulia, yaitu saya sendiri, dan yang ketiga ada Intan Mutia. Nah, berikut ini profil dari Toko Salamah Hijab. Salamah Hijab merupakan UMKM yang didirikan pada tahun 2020 oleh Bapak Akmal. Pemasok utama dari usaha ini berasal dari Jakarta dan Surabaya. UMKM ini bergerak pada bidang fashion muslim, yaitu berbagai macam hijab seperti hijab segi 4, pasmina, dan hijab instan. Strategi pemasaran pada toko Salamah Hijab yaitu Salamah Hijab memiliki offline store sebanyak 2 store di Jalan Jawa, Tegal Boto, Jember. Yang pertama ada di seberang SMP N3 Jember, yang kedua ada di seberang SMA N2 Jember. Salamah Hijab ini fokus pada penjualan secara offline pada kedua store yang telah didirikan. Berikut ini merupakan struktur organisasi dari Salamah Hijab, yaitu dengan pemilik yang bernama Pak Akmal yang memiliki 2 karyawati. Baik, selanjutnya kami di sini akan menjelaskan bagaimana cara mencatat transaksi pada toko Salamah Hijab pada aplikasi Mayop. Yang pertama, kita perlu memasukkan data supplier pada card file, kemudian card list. Di sini kita dapat mengisi customer dan supplier, employee, dan personal. Nah, customer ini berisi orang-orang yang membeli pada toko hijab Salamah. Yang selanjutnya ada supplier, yaitu supplier dari Salamah Hijab ada 2, yaitu Aisyah Muslim dan Fajar Hijab. Yang selanjutnya ada karyawan, sebanyak 2 karyawan. Kemudian personal ini ada PLN untuk membayar listrik dan Bank BNI. Selanjutnya, kita akan mencatat akun yang dibutuhkan, yaitu seperti pada aset, yaitu ada kas besar, kas bank, kas kecil, piutang dagang, perlengkapan, persediaan, dan pada aset tetap ada tanah, bangunan, akumulasi penyesuaian bangunan, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, peralatan, dan akumulasi penyusutan peralatan. Contohnya seperti ini, pada bank ini bisa digolongkan dengan akun type bank dan kas besar. Pada liabilitas, ada utang bank, utang dagang, pajak masukan, pajak keluaran. Ekuitas, ada modal, ada prive, income, penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, cost of sales, pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan ini expense, ada beban gaji dan beban yang lain-lain. Other income, ada pendapatan lain-lain, dan other expense, ada pendapatan bunga. Selanjutnya, kita dapat mengisi saldo awal, yaitu pada setup, balance, accounting opening balance, dan kita bisa mengisi pada tabel berikut.
untuk kas besar, kas bank, kas kecil, dan lain-lain. Dan selanjutnya, baik, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk memasukkan pajak, yaitu kita akan pergi ke bar list dan ke tax code, di mana di tax code ini nantinya kita akan memasukkan pajak yang ingin kita masukkan, dan di sini kami sudah memasukkan pajak pertambahan nilai, yaitu tertera di sini, di mana tax code-nya merupakan PPN dengan deskripsi pajak pertambahan nilai dengan type-nya sales tax dengan rate 11%, di mana untuk link account-nya kita melinkkan ke pajak masukan. Dan jika kalian ingin menambahkan pajak baru, kalian bisa melakukan klik new di sini dan melakukan penambahan pajak baru sesuai dengan kebutuhan perusahaan kalian. Dan kemudian nantinya kita akan melakukan setup untuk melinkkan account, yaitu pertama kita akan melinkkan account banking, di mana account banking ini untuk bank account for deposit fund kita melinkkannya dengan kas bank. Untuk selanjutnya link account mengenai sales account, di mana sales account ini untuk penerimaan dari customer kita melinkkannya ke kas bank, dan untuk adanya diskon nantinya kita akan melinkkan diskon tersebut tercatat ke potongan penjualan. Dan untuk selanjutnya yaitu mengenai link account dari purchase account, di mana purchase account ini untuk paying bills-nya kita melinkkan sama seperti sebelumnya, yaitu dengan kas besar. Kemudian untuk diskonnya juga kita melinkkan ke potongan pembelian. Kemudian kita akan masuk ke transaksi, di mana untuk Salamah Hijab ini telah melakukan berbagai transaksi dalam 1 bulan, yaitu bulan Mei, di mana untuk melakukan transaksi penjualan, kalian hanya perlu masuk ke sales, kemudian melakukan enter sales. Di sini kalian akan diminta untuk menambahkan customer, kemudian menambahkan barang-barang apa saja yang dibeli oleh customer tersebut. Dan jika mereka melakukan pembelian tunai, maka nantinya akan diisi pada pay to day. Dan di sini kami telah melakukan pemasukan transaksi yang dilakukan oleh Salamah Hijab. Yang pertama misalnya pada tanggal 2, yaitu customer bernama Zahra melakukan pembelian, di mana Zahra ini melakukan pembelian 2 pasmina pleat skirt, 5 hijab bella square, dan 7 hijab motif. Karena ini merupakan transaksi secara tunai, maka nantinya pay to date-nya akan diisi, kemudian setelah di-record, apply to date-nya akan sesuai dengan jumlah yang dibayarkan oleh Zahra. Dan kemudian untuk transaksi berikutnya, misalnya di sini juga ada Nisa, di mana Nisa ini merupakan pembeli yang membeli 2 hijab motif, 2 hijab bella square, dan 2 hijab pasmina pleat skirt. Sama seperti sebelumnya, karena ini merupakan transaksi tunai, jadi apply to date-nya nantinya akan sesuai dengan total amount yang dibayarkan oleh Nisa. Dan kemudian juga di sini misalkan lagi Nadia, di mana Nadia ini juga merupakan customer yang membeli pada tanggal 3 di Salamah Hijab, di mana dia membeli 2 bella premium, 2 pasmina pleat skirt, 1 hijab motif, dan 1 bella square, dengan pembelian tunai sama seperti sebelumnya. Kemudian kita akan mencatat akun yang kecuali akun penjualan dan pembelian yang dilakukan secara berulang oleh Salamah Hijab ini, yaitu nantinya kita akan mencatatnya pada account dan melakukan recordnya di record journal entry. Kemudian di sini nantinya kita akan diminta untuk mengisi tanggal sesuai dengan transaksi yang bersangkutan. Kemudian memo di sini nantinya akan menunjukkan keterangan untuk memperjelas transaksi tersebut ini nantinya digunakan untuk apa.
detailnya seperti apa. Kemudian nantinya kita akan memilih account-account yang terhubung atau yang sesuai dengan transaksi yang bersangkutan. Nah, misalnya saja di sini kami telah melakukan penginputan transaksi untuk Salamah Hijab pada tanggal 4 Mei 2022, Salamah Hijab melakukan pembayaran listrik secara tunai, di mana pembayaran listrik ini nantinya akan dicatat pada akun beban utilitas pada kas besar. Beban utilitas ini nantinya akan mencakup dari beban listrik, air, dan telepon. Dan Salamah Hijab ini mencatat untuk bebannya yaitu sebesar Rp300.000. Nantinya sebelum melakukan record perlu diperhatikan mengenai account balance-nya harus 0 dahulu. Dan kemudian juga Salamah Hijab misalnya saja pada 13 Mei beliau melakukan pembayaran gaji 2 karyawannya yaitu sebesar 1 juta per orang, sehingga di sini tercatat account untuk membayar gaji yaitu gaji pada kas besar sebesar sesuai dengan transaksinya yaitu Rp2 juta. Kemudian dilanjutkan juga misalnya ini ada pembelian perlengkapan, karena pembelian perlengkapan ini merupakan pembelian yang tidak berulang sehingga dicatat pada jurnal umum, di mana pada tanggal 22 Mei 2022 Salamah Hijab membeli sebuah patung hijab untuk mendukung keestetikan tokonya, yaitu di mana nantinya akun ini yang berhubungan yaitu akun perlengkapan, karena perlengkapan bertambah pada kas besar sebesar jumlah sesuai yang dikeluarkan oleh Salamah Hijab yaitu Rp3 juta. Baik, selanjutnya yaitu transaksi pembelian. Untuk transaksi pembelian, kita klik purchase, lalu kita klik enter purchase. Setelah itu kita pilih supplier, yaitu Aisyah Muslim, lalu kita klik use supplier. Lalu kita sesuaikan tanggalnya. Setelah kita sesuaikan tanggalnya, kita masukkan jumlah pembelian di bill. Kami menginput data pembelian, yaitu yang pertama Bella Premium sebanyak 24 pieces dengan harga per pieces yaitu 10.000. Yang kedua yaitu Bella Square sebanyak 12 pieces dengan harga per pieces 8.000. Dan yang terakhir yaitu Plasmina Biscuit sebanyak 24 pieces dengan harga per pieces yaitu 22.000. Sehingga subtotal pembayaran yaitu 864 ditambah pajak 95.040 rupiah, sehingga total pembayaran atau total amount yaitu 959.040 rupiah. Lalu kita klik record. Setelah kita menginput semua transaksi pembelian, lalu kita bisa mengeceknya di transaksi jurnal. Lalu kita pilih purchase, lalu kita sesuaikan tanggalnya, kita enter, lalu semua transaksi pembelian akan muncul di layar. Selanjutnya, jika kita ingin mengecek dan mengunduh hasil transaksi yang sudah kita input, maka kita pilih di bagian report. Lalu, di sini kita bisa mengecek dan mengunduh semua transaksi baik di akun transaksi, income, maupun akun transaction cash. Nah, di sini kelompok kami akan mengunduh 3 laporan, yaitu yang pertama akun transaksi 1-2 kali, lalu kita sesuaikan tanggalnya yaitu sampai tanggal 5
bulan 5 maksud saya, mohon maaf. Lalu kita klik display. Nah, di sini akan muncul hasil laporan transaksi yang sudah kita masukkan. Lalu untuk menyimpan dan mengunduh kita klik save to. Dan di sini kita bisa memilih format yang kita inginkan, dan kelompok kami akan menggunakan format PDF. Lalu kita klik PDF, lalu kita simpan. Begitupun juga di transaksi standard balance sheet, kita klik 2 kali, kita sesuaikan tanggal dan bulannya, kita klik display. Nah, di sini akan saya unduh, lalu kita pilih PDF, lalu klik save, dan income statement 2 kali, kita sesuaikan tanggal dan bulannya, lalu kita klik display, dan kita simpan dalam format PDF. Kita save. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.